Pernah nggak sih lagi di tengah-tengah obrolan penting sama pasangan, tiba-tiba suasananya jadi tegang banget, jadi emosional? Pasti pernah ya, kita semua pernah ngalamin. Nah, ternyata ada satu kalimat sederhana yang ampuh banget buat ngadepin momen-momen kayak gitu. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh kita ingat-ingat lagi. Apa sih kalimat pertama yang biasanya keluar dari mulut kita pas lihat pasangan lagi emosional? Sering banget kan, niat baik kita buat ngebantu, insting pertama kita buat nyelesain masalah, malah jadi bumerang. Kok bisa gitu ya? Oke, kita mulai dari sini. Kita bakal bongkar nih satu jebakan komunikasi yang sangat-sangat umum yang mungkin tanpa sadar sering banget kita alami. Ya, wajar banget lah ya. Kita lihat orang yang kita sayang lagi kesel, sedih, atau marah, dan kita pengen bikin mereka ngerasa lebih baik. Otomatis, mode pemecah masalah di kepala kita langsung nyala. Kita kasih saran, kita tawarkan logika, kita coba perbaiki situasinya. Niatnya sih baik, tapi hasilnya seringkali jauh dari yang kita harapkan. Nah, ini dia kuncinya. Disinilah letak kesalahpahaman utamanya. Saat seseorang lagi dikuasai emosi, otak mereka itu nggak sedang nyari jawaban atau logika. Sama sekali nggak. Yang paling dibutuhkan otak pada saat itu adalah sinyal sederhana bahwa mereka aman dan nggak sendirian. Jadi, kenapa sih rasa aman itu jauh lebih penting daripada solusi? Nah, jawabannya ada di dalam dapur otak kita sendiri. Yuk kita intip sedikit aja gimana ilmu saraf bisa ngasih kunci buat teka-teki komunikasi ini. Kenalan dulu yuk sama bagian otak yang namanya amigdala. Anggap aja dia ini kayak satpam super waspada di kepala kita. Tugas utamanya adalah mindai lingkungan sekitar buat nyari ancaman. Bisa ancaman fisik, bisa juga emosional. Dan dia bakal langsung bunyiin alarm kalau ngerasa ada bahaya. Nah, inilah yang terjadi waktu emosi lagi memuncak. Ada pemicu, bisa karena berantem atau sekedar hari yang berat, yang langsung mengaktifkan si satpam amigdala ini. Begitu alarmnya bunyi kenceng, amigdala seakan-akan membajak otak kita. Dia mutusin sementara koneksi ke bagian otak yang logis dan rasional. Makanya, nawarin solusi di momen ini tuh, ya sama aja kayak coba negosiasi sama alarm kebakaran yang lagi meraung-raung. Sia-sia. Oke, jadi kalau logika nggak mempan, terus kita harus gimana dong? Nah, disinilah kita bakal pakai alat yang spesifik yang bisa matiin alarm emosional tadi dan ngebuka lagi jalan buat percakapan yang sehat. Ini dia kalimatnya. Sesederhana ini. Tapi perhatiin baik-baik ya, kalimat ini tuh bukan berarti aku setuju sama kamu. Atau menurutku solusinya gini deh, bukan. Tujuannya cuma satu, ngirim sinyal yang jelas banget ke amigdala pasangan kita bahwa mereka aman, mereka didengar, dan Anda ada di sana bareng mereka ngelematin momen itu. Baik, jadi setelah kita pakai kalimat ajaib ini dan rasa aman mulai terbangun, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak? Yuk kita lihat proses pemulihannya. Dengan ngasih sinyal keamanan, kita itu secara harfiah lagi nenangin sistem alarm otak. Kalimat kayak, aku di sini, aku dengar kamu, itu ibaratnya kayak nekan tombol reset buat amigdala. Otak langsung dapat pesan bahwa, oke, ancaman sudah berlalu, situasi sekarang terkendali. Dan ini nih hasilnya, digambarkan dengan jelas banget di sini. Begitu alarmnya tenang, aktivitas amigdala langsung turun drastis. Nah, inilah yang ngasih izin buat bagian otak rasional untuk online lagi. Baru deh di titik ini pasangan Anda bisa mulai memproses informasi, mikirin solusi, dan terlibat dalam percakapan yang produktif. Sekarang, mari kita tarik benang merah dari semua ini. Ada satu perubahan pola pikir yang jadi inti dari seluruh teknik ini yang benar-benar bisa mengubah cara kita berkomunikasi untuk selamanya. Jadi, poin utamanya adalah ini. Lain kali pas pasangan Anda lagi emosional, coba deh lawan insting buat jadi pahlawan yang mau memperbaiki segalanya. Coba ganti fokus Anda, bukan untuk memperbaiki, tapi untuk mendampingi. Tawarkan rasa aman, bukan solusi. Tawarkan kehadiran, bukan jawaban. Percaya deh, pergeseran kecil ini dampaknya bisa luar biasa. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Kalau giliran Anda yang lagi kalut, lagi kewalahan atau marah, kata-kata seperti apa sih yang sebenarnya paling menenangkan buat Anda? Karena kadang, dengan memahami kebutuhan diri kita sendiri, kita jadi jauh lebih ahli dalam memahami kebutuhan orang lain.